Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, dan insyaAllah semua kita yang hadir tempat ini mendapatkan keberkahan beliau. Bil khusus Allah Ta'ala limpahkan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, anak cucu beliau, dan juga Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, dan semua saudara-saudara beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua para habaib kita, guru-guru kita, para ulama yang hadir tengah-tengah kita. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini acara haul Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf. Tapi kenapa kita bicara tentang Al-Quran? Yang sahibul haul Habib Ja'far atau Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan karena Al-Habib Ja'far bin Syaikhan memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran, tidak terpisahkan. Sehingga kalau mau cerita tentang Al-Habib Ja'far bin Syaikhan, ya Al-Quran lagi yang diceritakan. Mau cerita tentang Al-Quran, yang disebut contohnya adalah Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disifatkan bahwasanya khuluquhul Quran, akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Dan juga dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad bahwasanya fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillah qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu ma'al Quran fi garani. Mereka para keluarganya Nabi, keturunannya Nabi, ahlul baitnya Nabi adalah para kaum yang mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meraih anugerah, beruntung dengan berkat anugerah Allah kepada mereka. Wa ma'al Quran fi garani, dan senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran, tidak terpisahkan dari Al-Quran. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka, selama kalian berpegang dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran. Dan juga yang kedua adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keduanya ini tidak akan terpisah hingga menghadap ke telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang gemar membaca Al-Quran, selalu makmur siang malamnya dengan Al-Quran. Dan juga beliau mengamalkan Al-Quran, perangai beliau Al-Quran. Dan beliau mendidik sahabat-sahabat beliau hingga semuanya mereka suka, gemar membaca, mengamalkan, mencerminkan daripada Al-Quran tersebut. Sehingga di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan waktu ikut salat di belakangnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Dzar, dia bilang satu kali Rasulullah salat, mimpin kita salat, menjadi imam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala membaca daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, dan sampai kepada firman Allah taala yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha agung, engkau maha mulia dan penuh hikmah. Maka kata Abu Dzar, Rasulullah sebagai imam mengulang-ulang ayat tersebut sampai waktu yang lama, diulang-ulang berkali-kali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tadabbur. Disebutkan bahwasanya satu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pun juga memimpin salat, dan sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyiapkan, memiliki azab yang pedih yang disiapkan bagi mereka orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya tersebut. Maka ketika membaca ayat ini, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamran bin Ayun mendengarnya langsung jatuh pingsan ketika ditemukan setelah salat sudah meninggal dunia karena khusyuk yang memasuki hatinya dari bacaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau membaca Al-Quran di dalam salatnya. Bahkan tatkala membaca Al-Quran, beliau membaca surat Al-Ghashiyah,
Waktu membacanya itu, tiba-tiba beliau sampai dikarenakan demikian besar khusyuk yang beliau rasakan, sampai beliau terjatuh. Dan juga tatkala beliau terjatuh, itu bergetar-getar tubuhnya di lantai, hingga mendekati 1 jam, hampir-hampir habis waktu daripada sholat subuh tersebut, dikarenakan perasaan khusyuk yang masuk ke dalam hatinya dari bacaan Al-Quran. Beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seringkali kalau baca Al-Quran, beliau sampai terjatuh, sampai pingsan. Bahkan membaca Al-Quran di malam hari, terjatuh, pingsan, sampai sakit. Dan sakitnya dijenguk. Sakit membaca Al-Quran dan dijenguk. Karena apa? Terlalu khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau satu kali sholat subuh. Tatkala beliau salat subuh, beliau membaca surat Yasin hingga firman Allah Subhanahu wa taala, daripada membaca ayat-ayat firman Allah taala dari surat Yasin tersebut, di belakangnya beliau itu ada putra beliau, Ali bin Fudail bin Iyad. Tatkala Ali bin Fudail bin Iyad mendengar bacaan daripada ayahnya dari bacaan surat Yasin tersebut, di tengah-tengah surat, Ali bin Fudail langsung jatuh pingsan. Dan ketika jatuh pingsan, itu sampai matahari naik tinggi masih disadarkan, belum bisa disadarkan juga, pingsan dari bacaan yang dia dengar dari ayahnya. Hadza Sayyidina Ali bin Fudail bin Iyad. Disebutkan bahwasanya beliau ini seumur hidupnya tidak mampu membaca surat dari Al-Quran secara sempurna, dari awal sampai hatam, baca satu surat full dengan keadaan tidak pingsan, itu tidak mampu dia lakukan. Belum selesai satu surat, beliau udah semaput duluan, atau beliau pingsan, atau dikuasai oleh tangisan, nggak bisa melanjutkan daripada bacaannya itu. Dan beliau tidak mampu membaca surat Zalzalah, dan tidak mampu membaca surat Al-Qari'ah daripada Al-Quran tersebut. Sebab tiap kali baru tengah surat, udah menjerit-jerit, udah histeris dengan bacaan Al-Quran, dan tidak jarang beliau pingsan. Bahkan disebutkan ketika beliau meninggal dunia, itu menjelang ajalnya itu, dia bilang kepada ayahnya, "Wahai ayahku, doakan saya." Minta doa apa? Ini anaknya lagi sakit, minta doa apa engkau, hai Ali? Dia bilang, saya minta doa agar saya diberikan kekuatan bisa menghatamkan Al-Quran secara full, sempurna. Sebab saya nggak pernah mampu menghatamkan Al-Quran, tengah jalan selalu terputus. Ataupun juga paling nggak saya bisa menghatamkan satu surat secara sempurna tanpa pingsan. Begitu, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, Fudail bin Iyad tersenyum, bergembira. Dia bilang, "Kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau berbahagia?" Dia bilang, "Saya gembira, saya suka karena Allah Ta'ala suka perjumpaan dengan anakku Ali ini, dan aku ikut suka dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mereka adalah ahlul Quran, dan marilah kita tiru mereka, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Hadal Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Wal Imam Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas menghatamkan Al-Quran, siang 8 kali hatam, malam 8 kali hatam. Wal Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam dalam sehari semalam. Dari amalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, berapa banyak yang kita baca di dalam Al-Quran? Ataukah kita termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran tersebut? Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, qala Rasul, "Ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Mengeluh Nabi, "Ya Rab, umatku ini memboikot daripada Al-Quran." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hidup bersama Al-Quran, alangkah indahnya hidup mereka, alangkah damainya hidup mereka, alangkah tentramnya hati mereka. Itu disebutkan, mereka orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran manahaka, fa illam yanhaka falasta bigari falasta tagra'u." Baca Al-Quran selama Al-Quran mencegah engkau, membentengi engkau dari kejahatan, dari keburukan. Tapi kalau Al-Quran yang engkau baca tidak membentengi engkau dari keburukan, dari kejahatan, berarti engkau belum membaca Al-Quran, belum benar bacaan Al-Quranmu tersebut. Kita membaca Al-Quran, akan tetapi kaum wanita kita pakaiannya setengah telanjang. Kita baca Al-Quran, kaum wanita kita buka-bukaan aurat, ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Salaman laki perempuan yang bukan muhrim, itu sudah menjadi adat istiadat. Waliyadzubillahi min dzalik. Adatnya siapa? Bukan adatnya umat Islam, adatnya ahlun nar. Waliyadzubillah. Karenanya wahai ahlul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran,
Mari jalankan semua tuntunan Al-Quran, ajaran Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ja'ala al-Quran amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Quran wara'a dhahrihi sagahu ilan nar." Yang menjadikan Al-Quran di hadapannya dia, maka Al-Quran akan menuntun dia ke dalam surga. Tapi yang naruh Quran di belakangnya, maka Quran akan menyetir dia masuk ke dalam api neraka. Jadikan Al-Quran teladan kita, keluarga kita. Berapa banyak anak kita baca Al-Quran? Berapa banyak istri kita baca Al-Quran? Hadhihi imra'ah salihah waliyah Rabi'ah al-Adawiyah, dia hatam Al-Quran berapa ribu kali? 7.000 kali. Di dalam lubang kuburnya dia baca hal tersebut. Dilakukan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Mahdar. Dia menggali lubang kuburnya, dia baca Al-Quran di dalam calon lubang kuburnya tersebut. Dan dilakukan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh. Dia gali lubang kuburnya, dia masuk ke dalam lubang kuburnya untuk baca Al-Quran di dalam calon lubang kuburnya tersebut. Apa kita semuanya nggak bakalan masuk kubur? Kita punya rumah, kita mau pindah rumah, kita siapkan dulu lampunya, kita siapkan listriknya, kita siapkan lantainya, kita siapkan furniturnya, kita siapkan AC-nya, dan semuanya itu kita akan dikeluarkan dari rumah tersebut, diseret tanpa membawa apa-apa masuk ke dalam lubang kubur. Apa yang kamu siapkan untuk kuburanmu? Apa yang kamu bawa untuk ke dalam kuburanmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dan dikatakan bahwasanya siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia sukai daripada hartanya sendiri. Dia bilang semua orang, nggak ada yang begitu ya Rasulullah. Nggak ada orang waras yang lebih suka kepada hartanya orang lain, lebih perhatian kepada harta orang lain, lebih mementingkan untuk investasi hartanya orang lain daripada hartanya sendiri. Maka Rasul mengatakan hartamu yang kau bawa ke dalam kuburanmu, yang kau kirim, yang kau transfer, yang kau pindahkan ke dalam kuburanmu, itu hartamu. Tapi yang kau tinggal itu hartanya ahli waris, bukan milikmu. Wahakadha. Nah begitu juga, ayo siapkan kuburan kita, siapkan lubang kita di dalam lubang kubur tersebut, kita terangi dengan Al-Quran. Itu hati, jiwa yang di dalamnya nggak ada Al-Quran, kal baitul kharib, seperti rumah yang sudah hancur, yang sudah ambruk, rumah yang gelap gulita. Berapa banyak keluar manusia dari lidahnya kalimat Al-Quran terang benderang, tapi hatinya gelap, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada pengamalan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahlil Quran. Allah taala makmurkan lingkungan kita dengan Al-Quran. Allah taala makmurkan hati kita dengan Al-Quran. Allah terangi mata kita, telinga kita, amalan kita dengan Al-Quran. Allah taala terangi rumah tangga kita, keluarga kita dengan Al-Quran, dan dijadikan kita orang yang hidup dengan Al-Quran, yang wafat juga dengan Al-Quran, dan Allah taala kumpulkan kita insyaallah mendapatkan anugerah yang Allah taala berikan kepada ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.